Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seseorang yang mengaku Raja Rencong dari Utara mencari Kyai Suhudillah. Siapakah Raja Rencong dari Utara itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Maka marahlah Raja Rencong dan dorongkan tangan kanannya. Gerakannya acuh tak acuh dan kelihatannya lemah-lemah saja. Tapi tahu-tahu suatu angin pukulannya dahsyat sudah menghantam kedua orang di hadapannya. Wuss, wuss. Karena tak menyangka akan diserang mendadak begitu rupa, kedua orang tua berjubah putih itu tak sanggup menangkis atau berkelit. Tak ampun lagi, tubuh mereka dilanda angin pukulan Raja Rencong dari Utara. Keduanya mencelat mental sampai beberapa tombak. Yang satu begitu terhampar di tanah tak berkutik lagi. Yang seorang lainnya masih mencoba bangun terhuyung-huyung. Tubuhnya terbungkuk ke depan. Dadanya sakit dan sewaktu dirasakannya seperti mau batuk. Yang keluar dari mulutnya ternyata adalah muntahan darah kental berbuku-buku. Laki ini kesaktiannya cuma 2 tingkat di bawah Kyai Suhudillah, tapi Raja Rencong merubuhkannya dalam 1 kali pukulan saja. Namun sebelum meregang nyawa, dia masih sempat berteriak memberi tanda bahaya. Sesaat kemudian, 20 orang anak murid pesantren Suhudillah yang sudah berada di tempat itu, rata-rata mereka memiliki kepandaian silat yang tak bisa dianggap enteng. Bahkan 3 di antaranya adalah kakek-kakek tua rentah yang tingkat kepandaiannya sama dengan laki-laki yang berteriak tadi sebelum sampai ajalnya. Ketiganya di samping berguru pada Suhudillah juga merupakan tenaga pengajar murid-murid yang masih muda. Melihat 2 orang kawan mereka menggeletak di kaki menara tanpa nyawa, semuanya terkejut dan dengan segera mengurung Raja Rencong dari Utara. Salah seorang dari mereka maju menegur. "Kamu tadi kenal, alasan apakah yang membuat kau menjatuhkan korban di tempat suci ini?" Raja Rencong memandang berkelin dengan pandangan merendahkan semua orang itu. "Mana pemimpinmu?" tanya Raja Rencong. "Jawab dulu pertanyaanku, saudara tamu." Apakah kau dan kawan kamu hendak menyusul yang 2 orang itu?" belalak Raja Rencong. Dengan tenang, orang tua tadi menjawab. "Musuh tidak dicari. Kalaupun datang, mana mungkin kami berpangku tangan. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Kawan-kawan, mari tangkap pembunuh ini." Hiat! Serempak dengan itu, 20 orang segera melompat ke muka. Serangan-serangan bersiuran laksana hujan. Raja Rencong dari Utara ganda tertawa. Kedua tangannya dipukulkan ke muka menyongsong serangan. 2 gelombang angin menderu. 5 orang di sebelah kiri dan 5 orang di sebelah kanan menjerit lalu tergelimpang rubuh. 8 di antaranya tiada berkutik lagi. Yang 2 menggerang kesakitan muntah-muntah darah. Kejut para tua pesantren Suhudillah bukan alang kepalang. Segera mereka menghunus pedang panjang berkeluk dan menyerbu kembali. Dengan senjata di tangan, maka meski jumlah mereka kini tinggal 10 orang, tapi daya serang mereka jauh lebih hebat dan berbahaya daripada pertama kali tadi. Raja Rencong dari Utara diserang demikian rupa, masih cengar-cengir tertawa, seakan-akan serangan itu adalah suatu permainan yang menyenangkannya. "Manusia-manusia tak berharga berani melawan Raja Rencong dari Utara. Terimalah,
Dengan seruan itu, mengetahui bahwa manusia yang tengah mereka gempur adalah Raja Rencong dari utara, tercekatlah hati orang-orang pesantren Suhudillah. Untuk sesaat lamanya, mereka tak jadi teruskan serangan. Namun, salah seorang dari mereka berseru, "Saudara-saudaraku, kalau betul, Bang, ini Raja Rencong dari utara, mari kita berebut pahala membunuhnya. Kita balaskan sakit hati saudara-saudara kita dan tokoh-tokoh silat yang telah dimusnahkannya." Mendengar ini, keberanian yang tadi menciut kini berkobar kembali, dan ke-10 orang itu dengan serentak teruskan serangan mereka secara lebih hebat lagi. 10 pedang menderu. 3 menusuk, 4 membabat, dan 3 lainnya membacok dari atas ke bawah. Dapat dibayangkan bagaimana tubuh Raja Rencong akan tersatai dan terkutung-kutung dilanda serangan 10 pedang itu. Raja Rencong membentak garang. Tanah bergetar, tubuhnya lenyap dalam satu gerakan yang luar biasa cepatnya. Kemudian terdengar satu suara keluhan yang disusul dengan suara trang, trang, trang. Sampai beberapa kali, jeritan terdengar susul menyusul. 3 batang pedang mental ke udara, 5 buah tangan terbabat putus. Apakah yang sesungguhnya telah terjadi? Pada waktu ke-10 pedang berkiblat, Raja Rencong dengan jurus silat yang luar biasa cepat dan hebatnya menyelinap di antara tusukan, bacokan, dan babatan pedang. Kaki kanan menghantam ke samping, menendang seorang penyerang yang paling dekat dan berlaku lengah. Begitu tendangan mendarat, begitu Raja Rencong rampas pedang di tangan laki-laki itu dan pergunakan senjata itu untuk menangkis serangan 9 pedang lainnya dalam satu jurus ilmu pedang yang teramat lihai. 3 buah pedang di tangan tua-tua pesantren Suhudillah yang berpadian tinggi mental. Sedangkan 5 orang lainnya menjeris keras karena tangan masing-masing terbabat puntung. Meski tahu bahwa Raja Rencong bukanlah tandingan mereka, tapi ketiga orang tua itu bukanlah manusia pengecut. Lebih baik mati daripada lari atau menyerah. Setelah saling memberi isyarat, ketiganya menyerang lagi dari kiri, kanan, dan depan. Raja Rencong melintangkan pedang yang berlumuran darah di muka dada. Sengaja ditunggunya sampai 3 serangan lawan berada dekat sekali tubuhnya, baru dia menggerakkan tangan kanan menyeludupkan pedangnya dalam 3 tusukan berantai yang cepat, laksana kilat, dan sukar diduga. Ketiga tua pesantren itu terhuyung bermandikan darah. Yang seorang segera roboh tak berkutik lagi karena tusukan pedang Raja Rencong tepat menembus jantungnya. Yang 2 lagi terhuyung-huyung nanar, perut robek, usus menjela-jela, dan akhirnya roboh pula menyusul kawan-kawannya. Raja Rencong tertawa gelak-gelak sambil bertolak tangan kiri ke pinggang. Tiba-tiba Raja Rencong dari utara hentikan tertawanya. Satu suara laksana iangan nyamuk menyelusup di telinganya. "Demi Tuhan, pesantren yang begini suci telah jadi korban keganasan. Bangunan suci hendak dimusuhi, padahal di sini tidak terdapat harta berharga emas berbungkah. Sungguh, di luar peri kemanusiaan." Belum lagi Raja Rencong sempat berpaling, tahu-tahu sesosok tubuh berjubah putih melompat turun dari jendela menara sebelah barat. Gerakan orang ini enteng seringan kapas. Orang berjubah putih ini berbadan sangat pendek hingga jubahnya menjela-jela di tanah. Di bahu kanannya terselempang sehelai selendang putih berumbai-rumbai. Sorbannya besar sekali. Melihat keadaan tubuhnya yang masih tegap itu, orang akan menaksir dia baru berusia sekitar setengah abad. Tapi sesungguhnya dia telah hidup 70 tahun lebih di atas dunia ini. "Kaukah Kiai Suhudillah?" bentak Raja Rencong dari utara. Orang pendek berjubah putih tidak menjawab. Diputarnya kepalanya memandang mayat-mayat yang bergelimpangan. Hanya seorang yang masih hidup, yaitu yang pedangnya tadi dirampas Raja Rencong. Namun keadaannya juga tak ada harapan karena tendangan Raja Rencong telah mematahkan tulang pinggangnya. Paras laki-laki pendek itu mula-mula tenang sekali. Namun melihat mayat yang demikian banyaknya, tak dapat ia menyembunyikan gelora darahnya. Wajahnya yang tertutup kumis dan janggut putih itu kelihatan kelam membesi.
Demi Tuhan, katanya seakan-akan pada dirinya sendiri. Dosa apakah yang telah kami buat hingga menerima cobaan yang begini besar? Sejak pertanyaan tadi tidak dijawab, Raja Rencong merasa dianggap remeh dan menjadi marah sekali. Apakah akan terjadi bentrokan antara Raja Rencong dari utara dengan seseorang yang disangka Kiai Suhudillah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.